Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa huwa ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengungkapkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bentuk syukur kita kepada Allah yang paling mudah adalah dengan lisan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga rasa syukur kita hari ini atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, kita manfaatkan untuk menambah bekal amal kebaikan untuk di akhirat kelak. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Semoga salawat dan salam kita senantiasa tercurahkan kepada Rasul dan kita semuanya digolongkan di antara umatnya yang selalu setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu semuanya, pada munasabah dan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan di kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang pada kesempatan kali ini di dalam hadisnya diberi judul tentang bersikap lapang kepada sesama manusia. Ini hadisnya cukup panjang, bersikap lapang kepada sesama manusia, hadis yang ke-124. Nanti di dalam hadis ini dijabarkan bahwa sifat terpujinya Rasulullah sudah disebutkan, sudah dituliskan di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Nanti kita jelaskan satu persatu. Bunyi hadisnya adalah An Atha ibni Yasar qala laqitu Abdullah ibni Amr bin As faqultu akhbirni an sifati Rasulillah. Jadi sahabat Atha bin Yasar ini berjumpa dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi Amr bin As. Kemudian bertanya, akhbirni an sifati Rasulillah, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku sifat-sifatnya Rasulullah fit Taurah, di dalam kitab Taurat. Sebagaimana maklum kita ketahui Bapak dan Ibu, Allah telah turunkan kepada para nabi dan rasul kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Inilah kitab-kitab yang wajib kita imani, yang di dalam pelajaran al-adyan, pelajaran agama-agama, inilah yang disebut sebagai agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi ini dengan panduan kitab sucinya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan juga Al-Quran. Yang kita yakini Al-Quran sebagai kitab melengkapi daripada kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Qala faqala ajal wallah. Jadi ajal itu maksudnya ialah siap, bahasa kita mungkin gitu. Baik. Gitu ya. Wallahi itu adalah sebuah ungkapan. Jadi di dalam bahasa Arab itu ketika seseorang ingin mengungkapkan sesuatu yang benar-benar ingin dia sampaikan, walaupun itu bukan sumpah, dia mengatakan wallahi, ya, sesungguhnya dan demi Allah. Ini bahwasannya dijelaskan dengan betul-betul, bukan main-main gitu ya.
innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Quran. Sesungguhnya Nabi itu telah disifati atau telah disebutkan sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka nanti di sini ada penjelasan di sini bahwasannya penjelasannya kesinambungan antara kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu sampai kepada Al-Quran. Jadi berkesinambungan dan nyambung wahyu-wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi terdahulu dengan kitab sucinya dan sampai kepada nabi atau sampai kepada kita Al-Quran. Ini menandakan bahwasannya ada kesinambungan dan berkelanjutan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul dan sampai kepada Nabi Muhammad. Bi ba'di sifatihi fil Quran. Di antaranya di dalam hadis ini disebutkan, ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Maka di sini disebutkan nabi. Karena Bapak Ibu kalau kita membaca Al-Quran, ada penyebutan Nabi Muhammad itu ada yang disebutkan atau ada yang difirmankan oleh Allah dengan kata-kata ya ayyuhan nabi, atau langsung disebutkan nama Muhammad, wa ma kana Muhammadun. Ya. Nah, di sini disebutkan di dalam Quran ini, Quran surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Maka di sini penjelasan tentang syahidau wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi penjelasan hadis ini per poin. Yang pertama, hadis ini ingin menjelaskan bahwa ada kesinambungan antara risalah yang diturunkan oleh Allah kepada nabi terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad. Dan di sini menyebutkan bahwa ternyata Nabi Muhammad sudah di-spill. Nabi Muhammad sudah di-mention bahwa Nabi Muhammad akan menjadi nabi terakhir, penutup para nabi dan rasul. Karena nanti ada kisah suatu saat ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di usia yang ke-40 tahun di dalam Gua Hira, Rasulullah menggigil ketakutan, pulang ke rumah, menyampaikan apa yang ia dapati dan apa yang ia rasakan kepada Khadijah. Khadijah memberikan motivasi dan memberikan penguatan bahwasannya apa yang dialami oleh Rasulullah ketika mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah. Karena di dalam gua Rasulullah didatangi oleh Jibril dengan menyampaikan Iqra, Iqra, bacalah, bacalah, gitu ya. Kemudian merasa takut, menggigil. Akhirnya dia pulang ke rumah. Pasca setelah pulang ke rumah, Nabi Muhammad dengan Khadijah mendatangi seorang pendeta yang bernama, bukan pendeta, seorang orang yang sudah tua, namanya adalah Waraqah bin Naufal, pamannya dari Khadijah. Waraqah bin Naufal ini adalah pribadi yang masih mendalami agama-agama terdahulu, karena dia termasuk di antara ahlul fatrah, ya, orang-orang yang hidup ketika masa-masa kekosongan. Dan Waraqah bin Naufal ini memahami apa-apa yang ada di dalam Injil. Kemudian di sanalah Rasulullah dijelaskan, di sanalah Khadijah mendapatkan penjelasan bahwasannya apa yang dialami oleh Nabi ketika mendapatkan wahyu pertama, itulah menjadi tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah juga di dalam kitab Injil. Nah, di sini tadi dijelaskan, jadi ada kitab, Bapak Ibu kalau ingin membaca beberapa kitab-kitab sirah nabawiyah, di antaranya kitab yang ditulis oleh di sini Imam Ibnul Jauzi. Ada lagi kitab Syama'il Muhammadiyah, yang kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi tentang kepribadian Nabi. Maka di dalam kitab ini khususnya menjelaskan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu pembawa kabar sebagai saksi. Syahid itu pembawa saksi. Mubasyir itu pemberi kabar gembira. Wa nadhira, dan memberikan peringatan. Yang menjadi saksi maksudnya adalah Nabi Muhammad menjadi saksi bahwa beliau yang akan
menjadikan beliau yang menjadi nabi terakhir yang menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ini yang dimaksudkan dengan syahidan. Kemudian mubasyshira. Mubasyshira artinya memberikan kabar gembira. Kabar gembira tentang adanya kenikmatan kepada umatku manakala umat-umatku menjalankan dan menunaikan segala perintah. Kemudian wanadhira. Wanadhira memberikan peringatan. Memberikan peringatan bahwa jika menyimpang dan menyembah berhala, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Jadi penjelasan di dalam Quran surat Al-Ahzab ini, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus Nabi Muhammad sebagai saksi, sebagai orang yang memberikan kabar gembira kepada umat-umatnya dan juga memberikan peringatan kepada umat-umatnya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan dan mengajarkan agama Islam supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Karena penyimpangan-penyimpangan telah dilakukan pada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu telah melakukan penyimpangan, umat-umat terdahulu telah melakukan penyelewengan kepada para nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah. Pada zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh. Di dalam Al-Quran disebutkan Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Jadi orang-orang soleh itu yang dibuatkan patungnya kemudian disembah. Itu pada zaman Nabi Nuh. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri yang membuatkan patung untuk disembah. Dan juga pada zaman Nabi Isa. Itulah diantara contoh-contoh nabi-nabi dan umatnya yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan akidah. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini disebutkan wahirzan lil ummiyin. Ya. Nabi Muhammad itu disebut sebagai al-ummi. Jangan salah kita menyebutkan, kalau kita menyebutkan dengan hamzahnya diganti menjadi ain, itu buta. Tapi al-ummiyi, yaitu artinya orang yang tidak bisa membaca. Ya. Karena pelindung bagi kaum ummiyin. Nanti di sini saya jelaskan kenapa Nabi Muhammad itu ketika pertama kali mendapatkan wahyu diperintahkan oleh Jibril untuk mengucapkan Iqra, dan Nabi menjawab ma ana biqari'in, saya tidak bisa atau saya tidak membaca. Nanti aja penjelasan tentang al-ummi. Al-ummi itu orang yang tidak bisa membaca, bukan orang yang buta huruf. Karena ada satu jurnal yang tadi saya baca, perubahan makna kata-kata ummi. Ada yang memaknai kata al-ummiyi itu artinya buta huruf. Ya, buta huruf itu artinya tidak benar-benar tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi kata-kata ummiyi di sini ternyata banyak maknanya. Pelindung bagi kaum-kaum ummiyin. Jadi merujuk kepada bangsa Arab, pada umumnya saat itu tidak ada yang bisa membaca dan menulis. Maka di sini penjelasan makna ummi. Jadi yang pertama, makna ummi itu adalah orang yang tidak belajar karena tidak mendapatkan pendidikan formal. Jadi pada zaman dulu memang tidak ada kelas-kelas, Bapak Ibu. Pada zaman Nabi ada sebuah tradisi, orang-orang datang untuk mendapatkan pelajaran dari Nabi dan para sahabatnya. Mereka berduyun-duyun datang ke Madinah. Nah, di Madinah lah, di Masjid Nabawi lah, mereka membuat kelas-kelas kecil, halakoh-halakoh kecil. Maka Nabi itu punya generasi yang disebut generasi Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu pelataran Masjid Nabawi. Mereka pendatang-pendatang itu berdiam dan menetap di Masjid Nabawi hingga akhirnya mereka tiduran dan santai-santai di pelataran Masjid Nabawi. Jadi mereka tidak mendapatkan pendidikan atau proses formal ketika ingin belajar dan menulis. Nah, maka kata al-ummi, ummi itu merujuk kepada kata-kata ibu. Kan ibu di dalam bahasa Arabnya ummi, ummun. Al-ummi artinya orang yang
selalu dekat kepada selalu mendekati ibunya, yang pada akhirnya dia tidak mendapatkan pendidikan atau tidak mendapatkan baca dan menulis. Kemudian makna ummi yang berikutnya di sini disebutkan sebagai al-qura. Ya, al-qura itu artinya pusat bumi dan peradaban tauhid. Kita tahu Mekah adalah pusat peradaban tauhid yang menjadi kiblat bagi kita umat Islam. Kita tahu ketika Nabi Ibrahim menyampaikan risalah wahyunya, tempat yang dimana Nabi Ibrahim pertama kali mendiami tempat itu adalah pertama kali adalah Makkah. Tapi di dalam Al-Quran ada, tidak hanya disebutkan Makkah, di dalam Al-Quran disebutkan kata-kata bibakkatin. Nah, kemudian yang ketiga, kata-kata ummiyun itu merujuk kepada bangsa Arab yang di dalam disebut juga sebagai al-Maghrib, orang timur. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-ummi bisa dimaknai juga sebagai al-ummahat. Ya, al-ummahat itu umat, pemimpin dan kepala umat manusia. Karena Nabi lahir di kota Mekah. Di sanalah manusia terbaik yang memimpin umat. Di sanalah lahir pemimpin di seluruh umat yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang kelima, dimaksudkan dengan kata-kata ummi, di sana ada kata-kata al-qasdu. Maksudnya adalah kiblat moral dunia. Karena ketika Nabi diutus, ketika Nabi pertama kali menyampaikan dakwah risalahnya di kota Mekah di antara jazirah Arab yang kerusakan moralnya sangat turun dan drastis. Tapi ketika Nabi membawa risalah Islam, akhirnya di sanalah menjadi kiblat moral. Ya, artinya di sanalah menjadi kiblat ataupun pusat peradaban umat. Ya, baik pusat peradaban umat manusia atau pusat peradaban tauhid, itu berasal dari kota Mekah. Ini makna kata-kata ummiyun. Nah, yang tadi kita kisahkan bahwa Nabi itu ketika mendapatkan wahyu di dalam Gua Hira, diperintahkan oleh Jibril untuk mengucapkan Iqra, dan Rasul menjawab ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Nah, di sini disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 48, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la tahuttuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab pun sebelumnya Al-Quran, dan tidak pula menuliskannya dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya orang-orang yang mengingkari ragu bahwa ia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari ayat ini bahwa orang-orang pada masa itu menganggap Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad, yang bertahap dan sudah menjadi panduan dan pedoman kehidupan, ketika itu menjadi kitab suci, dan hari ini juga menjadi kitab suci kita sebagai orang Islam, itu dianggap sebagai buatan manusia. Nah, inilah hikmah kenapa Nabi Muhammad itu disebut sebagai al-ummiyi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Maksudnya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sepenuhnya bukan tulisan dan buatan manusia. Semuanya sepenuhnya datang, orisinalitasnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ayat yang memberikan counter kepada para orientalis, kepada mereka yang tidak percaya Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai pada hari ini tidak ada sastra yang bisa menyaingi tentang mukjizatnya Al-Quran. Maka mukjizatnya Al-Quran itu mukjizat ilmu, mukjizat yang akan abadi sepanjang zaman. Berbeda dengan mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi yang terdahulu, itu sifatnya sementara. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk menghentakkan ataupun melemparkan tongkatnya menjadi ular, atau menghentakkan tongkatnya kemudian terbelahlah laut. Mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul terdahulu itu adalah mukjizat yang bersifat sementara. Tetapi Al-Quran adalah mukjizat ilmu, mukjizat informasi,
mukjizat pengetahuan, mukjizatnya tauhid, mukjizatnya syariat dan lain sebagainya. Sampai hari ini belum sepenuhnya kita sebagai umat Islam bisa mengambil semua ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat ilmu yang akan abadi sepanjang zaman. Maka tidak salah di dalam Al-Quran Allah sebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi di lain sisi kita diperintahkan untuk terus menggali, membaca Al-Quran, mentadaburi banyak hal-hal yang belum kita ketahui, banyak hal-hal yang belum kita pahami, banyak hal-hal yang belum kita telaah lebih dalam. Apa itu, apa isinya, apa makna dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran tidak hanya berbicara syariat, Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ada fisikawan dari ITB namanya Agus Purwanto, Bapak Ibu, menulis buku tentang, nama bukunya Ayat-ayat Alam Semesta. Ayat-ayat alam semesta, di sana Agus Purwanto menyampaikan bahwa ayat yang berbicara tentang alam semesta yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu lebih banyak dibandingkan yang berbicara tentang fikih dan syariat. Maka tidak salah jika ayat yang diturunkan oleh Allah pertama kepada Nabi Muhammad melalui Jibril itu dengan kata-kata atau dengan ayat yang pertama adalah Iqra, membaca. Itu pesan kepada kita semuanya sebagai umat Islam, kita harus menjadi generasi dan umat yang tercerahkan dan mencerahkan. Nah, jadi ini PR kita bersama. Maka ada buku yang ditulis, udah lama buku ini, mengapa umat Islam hari ini terbelakang dan yang lain maju, limadza taqaddamal akharun. Itu ditulis oleh Syakib Arsalan. Di dalam kitab itu dijelaskan mengapa umat Islam hari ini terbelakang. Di antara penjelasan dan di antara intisari di dalam buku itu, umat Islam, maksudnya muslimnya dan kita semuanya tidak mengembalikan semua apa yang ada di dalam kehidupan kepada Al-Quran. Nah, bisa Bapak Ibu akses itu kitabnya. Limadza taqaddamal akharun. Ya, kenapa umat lain maju kemudian Islam mundur. Nah, ini di hikmah kenapa Nabi Muhammad itu al-ummi, ya, tidak bisa membaca dan menulis. Ini ingin memisahkan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan kitab suci, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah sepenuhnya bukan buatan dari tangan manusia yaitu Muhammad, tetapi semuanya originalitas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini tadi disebutkan, anta abdi wa rasuli samaitukal muwakkil. Engkau hambaku dan engkau rasulku. Samaitukal mutawakkil. Saya menamaimu sebagai mutawakkil. Mutawakkil maknanya adalah orang yang bertawakal. Jadi ini sifat-sifat yang disebutkan di dalam kitab Taurat yang menyerupai atau informasi tentang sifat-sifat yang ada di dalam kitab Taurat ada di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad itu digelari sebagai Al-Mutawakkil, orang yang berserah diri. Ada kisahnya orang yang berserah diri. Contoh Nabi benar-benar berserah diri. Kita tahu di dalam kisahnya Nabi Muhammad ingin dibunuh, kemudian Nabi Muhammad melarikan diri. Di dalam pelarian itu Nabi Muhammad singgah di suatu tempat, yaitu di Gua Sur. Bapak Ibu kalau yang haji dan umrah pasti mungkin menyempatkan diri untuk menziarahi Gua Sur ini. Tapi saya lihat banyak sekali coretan-coretan yang tidak jelas, entah jamaah kita atau yang lain, terutama di Gua Sur. Tempatnya sempit. Kalau dulu di dalam kisahnya tempat itu bisa dilewati dari atas. Jadi di dalam kisahnya ketika Nabi melarikan diri dan Nabi menyelamatkan diri dengan sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, inilah kisah di mana kenapa isyarat yang menjadi khalifah pasca setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, dan disepakati oleh para sahabat yang lain adalah Abu Bakar, karena di antara sahabat yang benar-benar mengikuti Nabi dan mengikuti Nabi ketika berada di dalam Gua Sur adalah sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini disebutkan mungkin Bapak Ibu pernah
mendengar ucapan atau ayat Al-Quran yang singkatnya la tahzan innallaha ma'ana. Itu kisah ketika Nabi Muhammad dikejar, kemudian Nabi Muhammad berada di dalam gua Thur bersama sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq. Mereka itu yang yang mengejar Nabi sudah kelihatan oleh Nabi di atas. Gitu. Tetapi Rasul memberikan ketenangan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk berserah bahwasannya semuanya atas kehendak dan kuasa dari Allah. Maka turunlah ayat la tahzan innallaha ma'an. Ini ayat yang utuhnya. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ini Quran surat At-Taubah ayat 40. Kemudian la iz yaqulu li sahibihi. Nah, ini Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Lanjutan ayatnya adalah fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Di sini yang perlu dijelaskan juga bahwa ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, langsung saja setelah itu fa anzalallahu sakinatahu. Setelah itu Allah memberikan ketenangan. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Kemudian Allah memberikan bantuan dengan bala tentara yang tidak dilihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Sesungguhnya ketika menegakkan agama Allah itu semuanya akan diangkat oleh Allah. Begitulah kira-kira makna di dalam At-Taubah ayat 40. Jadi pelajaran di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika kita berserah semuanya sama Allah, maka mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan kepada batin kita. Karena tidak semua apa yang kita usahakan, kita ikhtiarkan, apa yang kita inginkan, tidak semuanya kadang-kadang terkabulkan dan tercapai. Mungkin ada yang terkabul dan mungkin ada yang tidak. Tapi ketika kita sudah berserah, mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan. Berserah diri itu artinya ikhlas dengan menerima segala takdir yang ada. Ada pengajian di Cak Nun itu, di Al-Ma'iyah, di antara tauhid yang paling tinggi itu kata Cak Nun, tauhid yang paling tinggi itu adalah berserah diri dengan takdir yang Allah tetapkan hari ini. Kamu jadi apa hari ini, itu adalah di antara tauhid yang sangat tinggi. Berserah diri, terima apa yang sudah Allah takdirkan. Ketika kita menerima apa yang Allah takdirkan, apa Allah yang sudah tetapkan kepada kita, mudah-mudahan mendapatkan ketenangan. Kemudian contoh tawakal yang berikutnya ketika Rasulullah melakukan dakwah ke Taif. Perjalanan dari Mekah ke Taif itu kalau dicek di Google tadi, di map itu sekitar 150 kilo Bapak Ibu. Bayangkan Nabi Muhammad zaman dulu melakukan dakwah sampai ke Taif, berjalan kaki dengan sahabatnya, tetapi mendapatkan perlakuan penolakan, dilempar, kemudian dilempari batu, dilempari kotoran. Kalau kita pernah mendengar kisah Nabi didatangi oleh malaikat untuk menurunkan bencana, inilah hadisnya. Jadi ketika Nabi ketika Nabi berdakwah ke Taif, Nabi mendapatkan penolakan, Nabi dilempari batu sampai luka, dilempari kotoran dan lain sebagainya. Yang penting yang pada prinsipnya Nabi mendapatkan penolakan yang begitu keras dan kasar. Maka beginilah hadisnya. Farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad azallatni. Sampai seterusnya Bapak Ibu ya. Innallaha azza wa jalla qad sami'a qaula qaumi laka. Jadi inti di dalam hadis ini, Rasul mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dan Rasul ketika itu ada malaikat yang mendatangi. Kalau di sini disebutkan wa ana malakul jibal. Jadi ada malaikat, atau di dalam hadis ini disebutkan malakul jibal, malaikat yang menjaga gunung. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika Rasul mendapatkan perlakuan yang tidak baik, datang malaikat yang disebut di dalam hadis ini ana malakul jibal, ingin menyampaikan kepada Nabi, wa ana malakul jibal wa qad ba'atsani rabbuka ilaika.
saya sudah diutus Tuhanmu kepadamu ya Muhammad, lita'murani bi amrik. Apa saja yang engkau perintahkan saya akan kerjakan. Fama syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau Nabi berkehendak untuk saya ambil gunung yang ada di sana, kemudian saya timpakan kepada tadi penduduk Taif, maka sekejap saja langsung saya timpakan. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim. Luar biasa. Nabi tidak meminta untuk menurunkan bencana, menurunkan musibah, menurunkan gunung, menimpakan kepada mereka bencana. Tapi Rasul menyampaikan, saya meminta, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim. Yang saya inginkan, kata Rasul, saya berharap semoga Allah mengeluarkan mereka dari kesesatan. Man ya'budullah wahdahu wa la yusyriku bi syai'ah. Hari ini mereka tidak menyembah Allah dan mereka menyekutukan Allah. Mudah-mudahan mereka berikutnya akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa Rasul kepada penduduk Taif. Ini diantara kepasrahan Rasul dan ketawakalan Rasul ketika mendapatkan percobaan, mendapatkan penolakan. Tidak serta-merta Rasul minta kepada Allah turunkan musibah. Ini luar biasa ini sikap Nabi Muhammad. Mendapatkan penolakan, mendapatkan intimidasi, tapi yang ada malah Rasul mendoakan. Ini doa Rasul kepada para penduduk Taif. Man ya'budullah wahdahu wa la yusyriku bi syai'ah. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan mereka mungkin tidak mengetahui, mungkin mereka tidak, atau mungkin mereka belum mendapatkan hidayah. Innahu qaumun jahilun. Itu kira-kira lebih ayatnya atau mungkin hadisnya yang menjelaskan tentang penduduk Taif. Ini ada 150. Nah, ada doa yang Rasulullah SAW panjatkan ketika mendapatkan perlakuan penduduk Taif. Allahumma inni ilaika ashku dha'fi quwwati wa qillati haylati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbi al-mustad'afina wa anta rabbi. Sampai seterusnya Bapak Ibu. Ini hadis, ini doa Rasul manakala Rasul mendapatkan perlakuan dan penolakan serta intimidasi dan penyakitan, intimidasi kepada dari penduduk Taif. Nah, kemudian yang berikutnya, laisa bifadhin wala ghalidhin. Nah, yang berikutnya, samaitukal mutawakkil. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat mutawakkil, berserah diri. Yang berikutnya adalah laisa bifadhin wala ghalidhin. Nabi itu tidak keras, atau di dalam maknanya, di dalam hadis ini dimaknai sebagai pribadi pemaaf. Pemaaf dan tidak membalas dendam. Jadi di antara puncak keistimewaan Nabi itu adalah pribadi yang sangat pemaaf. Ada beberapa kisah di sini pemaafnya Nabi kepada para orang-orang yang menyakiti. Pertama adalah memaafkan pengemis Yahudi yang mencaci beliau. Jadi ada pengemis Yahudi yang buta ini Bapak Ibu. Pengemis Yahudi ini buta. Dan setiap hari dia mencaci, sumpah serapah, menghasut lain-lain orang-orang supaya tidak masuk ke Islam. Tapi suatu saat Nabi, orang ini yang selalu menghasut Nabi, didatangi oleh Nabi karena dia ini buta, dibantu oleh Nabi. Ternyata orang yang setiap hari membantu itu adalah Nabi. Hingga pada akhirnya di dalam kisahnya, orang yang Yahudi yang tadi mencaci Nabi, melakukan sumpah serapah, pada akhirnya masuk Islam. Ini memaafkan pengemis Yahudi yang mencaci Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, yang tadi kita kisahkan ketika Nabi mendapatkan penolakan dari penduduk Taif. Yang ketiga, membebaskan dan memaafkan penduduk Mekah. Kita tahu Nabi ketika perang Fathul Mekah, orang-orang yang dulu tidak menyepakati dengan kesepakatan yang dibuat oleh Nabi dan penduduk Mekah yang lainnya, tapi Nabi tidak melakukan pembalasan. Ini ketika peristiwa Fathul Mekah.
Ada lagi ketika Nabi membebaskan dan memaafkan wanita yang melempari sampah. Jadi ada suatu kisah, di setiap pelaluan yang dilalui oleh Nabi, di sana selalu saja ada kotoran, sampah dan lain-lain. Ternyata yang meletakkan sampah-sampah dan kotoran tadi itu adalah nenek, seorang wanita tua. Setiap kali Rasul melewati tempat itu, Nabi Muhammad selalu mendapati sampah dan kotoran. Hingga pada suatu waktu Nabi tidak menemui atau tidak mendapatkan kotoran dan sampah yang sering ditabur atau sering diletakkan oleh wanita tua ini. Rasul bertanya kepada sahabat, mana nenek atau wanita tua tadi? Ternyata wanita tua itu sedang sakit. Ketika sedang sakit, dijenguklah wanita tua itu. Yang ada takut wanita, kok Nabi Muhammad mengunjungi saya? Saya yang menabur sampah, mengotori tempat laluan Nabi. Tapi kenapa Nabi mengunjungi saya atau menjenguk saya ketika sakit? Yang ada malah Nabi mendoakan semoga wanita tua itu cepat sembuh, dan pada akhirnya wanita tua itu masuk Islam. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang menyebabkan orang masuk Islam bukan karena kekerasan atau bukan karena dakwah yang keras, tapi karena kelakuan atau pelakuan Nabi yang pemaaf, pemurah dan lain sebagainya. Ini kisah yang terakhir. Nabi memaafkan Wahsy bin Harb. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kajian tentang perang Uhud, ada satu peristiwa yang begitu dahsyat yang benar-benar menyakiti perasaan umat Islam pada masa itu. Perang Uhud, ada satu sahabat yang dicintai oleh Nabi. Sahabat itu adalah pamannya sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yang digelari sebagai Asadullah. Di dalam perang Uhud itulah ada seorang pembunuh. Nah, ini kisah di dalam kehidupan. Wahsy namanya, Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini budak yang datang dari Habasyah, yang datang dari Ethiopia, budak hitam. Kemudian dia ini ingin bebas. Lantaran hasutan dari orang supaya dia ingin dibebaskan dan supaya menjadi manusia merdeka, dia menjalankan misi untuk membunuh. Siapa yang menghasut supaya dia membunuh? Itu adalah Hindun. Nah, yang jelas singkatnya adalah Wahsy yang melemparkan tombak, karena dia mempunyai keahlian melempar tombak. Ya, Wahsy memiliki keahlian melempar tombak. Setiap kali dia melempar tombak itu tepat sasaran dan mengenai hatinya. Hati Hamzah bin Abdul Muthalib, dirobek hatinya, diambil, dimakan, karena itu hasutan dari Hindun. Hindun menyampaikan kepada Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, maka aku akan berikan seluruh perhiasan yang saya miliki. Ya, ini kisah Wahsy bin Harb. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Wahsy bin Harb ini membunuh Hamzah, dia tetap merasa bersalah. Pada ujung kisahnya, pada singkat ceritanya, Wahsy bin Harb masuk ke Islam. Ketika dia mendatangi Rasul ke Madinah untuk menyatakan keislamannya, Rasul minta klarifikasi kepada Wahsy bin Harb, atau minta cerita, kenapa dulu engkau membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, yang itu sangat keji, karena tidak hanya dibelah dadanya, kemudian setelah itu dirobek-robek wajahnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Akhirnya disampaikan, oh ya, baik.
Baik Bapak Ibu, singkat. Jadi pada akhirnya Wahsy bin Harb ini menghadap Nabi untuk menyatakan keislaman. Akhirnya Rasulullah menerima penjelasan bahwasannya yang memerintahkan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib adalah Hindun. Kemudian lantaran dia ingin dibebaskan atau lantaran dia tergiur karena perhiasan yang dijanjikan kepada Wahsy bin Harb. Tapi setelah itu Rasul memaafkan. Di dalam hadisnya cukup sedih hadis ini karena Rasul pernah menyampaikan kepada Wahsy bin Harb, ya engkau saya maafkan, tetapi setelah ini jangan berjumpa lagi dengan saya. Kenapa? Setiap kali saya berjumpa dan menatap wajah Wahsy bin Harb, Nabi selalu terbayang-bayang wajah Hamzah bin Abdul Muttalib lantaran wajahnya yang sudah dihancurkan oleh Wahsy bin Harb. Itulah yang menyebabkan Wahsy bin Harb masuk Islam. Tapi ada kisah heroik yang lain terakhir. Dari tombak Wahsy bin Harb jugalah ada nabi yang mengaku seorang nabi palsu, Musailamah al-Kadzab, yang pada masa ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengaku sebagai nabi, yang membunuhnya itu adalah Wahsy bin Harb. Ya, jadi di dalam kisahnya dari tombak itulah mati atau syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dari tombak itulah mati dan wafatnya atau matinya seorang yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Demikian ya Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Semoga memberikan pelajaran kehidupan bagi kita semuanya untuk meneladani sikap dan kepribadian Nabi Muhammad SAW, agar kita nanti di akhirat bisa mengklaim sebagai umatnya dan nanti dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nasrullah, fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.